Pentakosta itu sebenarnya adalah hari besar yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Memperingati apa? Memperingati hasil panen gandum. Jadi sebenarnya itu hari biasa, ya. Hari di mana orang-orang Yahudi memperingati bahwa panen itu begitu melimpah, hasil gandum luar biasa, dan mereka biasanya berkumpul memperingati itu, saudara. Dan dalam beberapa tradisi Yahudi, Pentakosta itu juga dihubungkan dengan pemberian hukum Taurat, ya. Bahkan kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali, ya, bahwa hari-hari raya itu begitu dihormati oleh orang-orang Yahudi. Mereka menghargai hari-hari besar keagamaan. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Seringkali kita acuh tak acuh. Hari Minggu saja, ya, kita kadang memilih untuk di mana? Di rumah. Apalagi kalau hujan. Bukan hujan, gerimis saja kadang kita memilih untuk apa? Tidur. Tidak menghargai hari-hari besar keagamaan. Nah, orang-orang Yahudi, mereka hidup itu hampir dekat dengan yang namanya perayaan. Ibadah, perayaan, bersukacita, berkumpul bersama, itu menjadi tradisi mereka. Menjadi satu kebiasaan. Memang saudara, kebiasaan itu belum tentu kebenaran. Tapi kebenaran itu perlu dibiasakan. Amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara perlu, ya, membiasakan kebenaran. Supaya apa? Itu tertanam dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, apa sesungguhnya Pentakosta bagi setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Pentakosta itu dari bahasa Yunani Pentakosta. Penta berarti 50. Ya. Jadi Pentakosta itu sebenarnya kalau kita hitung dari peristiwa Paskah, kematian kemudian kebangkitan Yesus, kemudian setelah itu Yesus menampakkan diri selama 40 hari, kemudian 10 hari berikutnya dikatakan apa? Dia akan mengirimkan Roh Kudus, yaitu penghibur. Jadi sejak dihitung dari Paskah, itulah 50 hari, ya. Dan ini penting sekali dalam kekristenan, saudara. Kenapa? Karena Pentakosta itu menjadi cikal bakal lahirnya gereja, lahirnya kehidupan baru, lahirnya orang-orang percaya yang punya hati untuk bergerak bagi orang lain. Tanpa ada Pentakosta, tanpa ada kelahiran gereja, mungkin kita nggak ada. Nah, itu sebabnya Pentakosta itu begitu penting. Pada waktu itu memang hari biasa, tapi yang luar biasa, saudara, Tuhan memakai hari yang biasa itu panen gandum menjadi panen jiwa-jiwa. Ketika apa yang terjadi? Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Saudara, luar biasa. Awalnya hanya panen biasa, tapi Tuhan bisa pakai hal yang biasa itu menjadi luar biasa. Saya juga bisa maknai itu dalam kehidupan kita berjemaat, saudara. Mungkin kita berkata, gereja El Roy itu biasa. Tapi saudara, dengar, yang biasa Tuhan bisa bekerja luar biasa. Hidup saudara biasa, amin. Hidup saya dan saudara alamiah, natural. Tapi Tuhan bisa bekerja pakai kita yang biasa-biasa ini untuk membuat sesuatu yang tidak biasa. Siapa yang mau? Amin. Tuhan bisa bekerja. Ada orang berkata, kita doa 10 hari supaya Roh Kudus turun. Tidak. Kenapa, saudara? Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Amin. Kalau saudara sudah percaya Kristus, sudah menerima Kristus, Roh Kudus dalam perjanjian baru itu bersifat permanen. Dia bukan turun naik, bukan hilang lenyap. Perjanjian lama seperti itu. Tapi perjanjian baru tidaklah demikian, saudara. Bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap hati orang-orang percaya. Dia sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah, untuk apa kita doa? Apakah untuk menantikan Roh Kudus bekerja? Saudara, Roh Kudus sudah ada. Bagaimana doa? Itu lebih kepada kita membiasakan diri bahwa kehidupan umat-umat Tuhan adalah umat-umat yang harus berdoa. Doa, ada orang yang berkata, saya berdoa supaya saya terima kuasa Tuhan. Silahkan. Saya berdoa supaya saya mengalami mukjizat Tuhan, supaya saya mengalami pertolongan Tuhan. Silahkan. Tapi saya mau katakan, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, tujuan kita berdoa bukan untuk hal-hal seperti itu. Tujuan utama kita membangun kedekatan, membangun hubungan dengan Tuhan kita. Amin. Beda tujuannya, saudara.